Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semuanya? Alhamdulillah baik ya. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Yang lagi sakit semoga diberikan kesembuhan ya, dan bisa kembali beraktivitas kembali. Bertemu lagi dalam pelajaran sejarah Indonesia kelas 10 semester 1. Baik, sebelum kita mulai, mari sama-sama kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik, untuk pelajaran kali ini kita akan membahas tentang KD 1.5, menganalisis proses masuk dan perkembangan penjajahan bangsa Eropa, Portugis, Spanyol, Belanda, Inggris ke Indonesia. Oke, itu yang akan kita bahas. Langsung saja. Oke. Pelopor penjelajahan samudra. Jadi sebelumnya kalian yang sudah memiliki buku ya, silahkan kalian untuk melihat atau membuka bukunya di halaman 79 ya, di halaman 79. Oke, kelihatan ya, ya itu Indonesia pada masa kolonial Eropa gitu. Oke, kemudian ke poin A, Portugis ya. Portugis itu di sana ada Bartolomeus Dias 1486. Bertolak dari Lisabon, Portugis bergerak ke arah selatan menyusuri pantai barat Afrika sampai ujung selatan benua Afrika. Ya, nanti Bapak akan tampilkan bagaimana petanya ya, peta penjelajahannya. Kemudian diberi nama Tanjung Harapan. Kemudian Bartolomeus Dias kembali lagi ke Portugis karena ada gelombang atau badai besar. Baik, selanjutnya ada Vasco da Gama 1498, bertolak dari Lisabon ke arah selatan menyusuri pantai barat Afrika sampai di ujung selatan benua Afrika. Kemudian melanjutkan perjalanan sampai di Calicut, India. Oke, ya. Kemudian ada Alfonso Albuquerque, berhasil menaklukkan Malaka tahun 1511. Kemudian Maluku jatuh ke tangan Portugis 1512. Ini Alfonso Albuquerque ya. B, Spanyol, Christophorus Columbus ya, 1492. Rada susah namanya ya. Nah, bertolak dari Spanyol ke arah barat, mengarungi Samudra Atlantik sampai ke Kepulauan Bahama. Bahama itu ya daerah Karibia ya. Dia mengira telah sampai di Hindia, maka penduduk pulau tersebut diberi nama Indian. Nah, ini nama Indonesia kita dulu namanya bukan Indonesia, tetapi namanya adalah Hindia ya. Awal katanya Hindia, awal nama-namanya. Maka kemudian pada akhirnya berubah jadi Indonesia. Seperti itu. Baik, selanjutnya setelah Spanyol ya. Ya. Tadi ya, bertolak dari Spanyol ke arah barat, mengarungi Samudra Atlantik, menyusuri pantai timur Amerika sampai di ujung selatan benua Amerika. Kemudian mengarungi Samudra Pasifik yang sangat luas dan tenang. Baik.
sampai Massawa atau Filipina. Di sana Ferdinand Magellan tewas oleh Mactan. Kemudian sisa pasukan di bawah pimpinan Juan Sebastian Elcano melanjutkan perjalanan ke Kalimantan, Maluku, dan pulang ke Spanyol lewat Tanjung Harapan. Oke. Dasar-landasannya apa? Yang dipakai dalam penjelajahan samudra adalah perjanjian Tordesillas atau Paus Alexander. Baik, yang berisi pembagian wilayah arah penjelajahan samudra Portugis ke arah timur, Spanyol ke arah barat. Ya. Nah, itu akibat pertemuannya Portugis ya. Perjanjian, nanti ada perjanjian Saragossa 1526. Isinya pembagian wilayah operasional perdagangan Portugis di Maluku, sedangkan Spanyol di Filipina. Oke. Kemudian ada Belanda. Jalur pelayaran Belanda tidak sama dengan Portugis karena ada petunjuk jalan di Jan Huygen van Lieshouten, mantan pelaut Belanda yang bekerja pada Portugis. Ya, di situ kalau kita lihat ya, Cornelis de Houtman. Nah, ini perlu digarisbawahi ya. 1596 menempuh perjalanan ke Tanjung Harapan. Kemudian dilanjutkan sampai di Banten. Banten masuk area mana? Ya, Jawa Barat. Ya, wilayah Jawa Barat. Kedatangannya ditolak oleh rakyat Banten karena Cornelis de Houtman bersikap kasar dan sombong. Ya. Nanti ketika ada sebuah pertanyaan, misalkan mengapa Cornelis de Houtman tidak bisa diterima oleh masyarakat, oleh rakyat, ya konkretnya seperti ini ya. Tapi nanti bisa kalian analisis, bisa kembangkan. Oke. Kemudian Jacob van Eyck 1598, kedatangannya disambut baik oleh rakyat Banten. Berarti tadi kebalikan dari siapa? Ya, Cornelis de Houtman. Oke. Berdirinya VOC. VOC itu menggunakan bahasa apa? Bahasa Belanda ya, bukan bahasa Inggris. Jadi bahasanya rada-rada gimana gitu ya. Di situ apa kepanjangannya? Verenigde Oost-Indisch Compagnie. Ya, VOC berdiri pada tanggal 20 Maret 1602. Siapa gubernurnya? Jenderal pertamanya adalah Peter Both. Nah, tujuannya apa? Nah, ini biasanya sering muncul nih di sebuah pertanyaan esai. Ya, tujuan mendirikannya VOC. Yang pertama, perhatikan, menghindari persaingan dagang antar sesama pedagang Belanda. Yang kedua, memonopoli rempah-rempah di Hindia Timur. Oke, sebelumnya coba perhatikan tadi nama Indonesia tadi awalnya bukan Indonesia ya, tapi masih Hindia, masih nama Hindia. Oke, lanjut. Yang ketiga, menghadapi persaingan dengan para pedagang asing. Keempat, menghadapi kerajaan-kerajaan di Indonesia. Oke. VOC mempunyai hak oktroy, yaitu hak paten yang diberikan pemerintah kerajaan Belanda kepada VOC yang berisi, nah itu ya, ada 7 poin ya. Ada 7 poin.
Oke, dibaca baik-baik, bisa dicermati. Mulai dari memerintah di negara jajahan, monopoli perdagangan, mencetak mata uang sendiri, kemudian memiliki angkatan perang sendiri, memiliki senjata, mengadakan perjanjian, sampai kepada mengumumkan perang. Oke, kita lanjut. Nah, ini keadaan Indonesia pada masa pemerintahan Gubernur Jenderal Jan Pieter Zoon 1619. VOC memindahkan kantor dagangannya ke Jayakarta. Nah, itu alasannya ya. Jayakarta merupakan tempat yang sangat strategis. VOC akan dengan mudah mengawasi gerak-gerik Portugis di Malaka. Oke. Perlawanan rakyat Maluku. Portugis berhasil diusir oleh rakyat Maluku, dipimpin oleh Sultan Baabullah Daud Shah sebelum Portugis berhasil membunuh Sultan Khairun. Aceh, perlawanan rakyat Aceh melawan Portugis yang paling terkenal dipimpin oleh Sultan Iskandar Muda, tetapi tidak berhasil. Oke, lanjut. Itu Mataram ya, melawan VOC. Kemudian Banten juga melawan VOC. Jadi VOC ini tidak benar ya, terlalu monopoli ya, karena masyarakatnya, rakyatnya Indonesia selalu dirugikan karena ada kerja paksa ya, rempah-rempahnya dihargai murah ya, bahkan ada rakyatnya sendiri tidak bisa menikmati. Oke. Nah, di Makassar juga, di sana ada Sultan Hasanuddin ya. Tapi karena diadu dombakan dengan Arupalaka, akhirnya Makassar takluk. Lahirlah perjanjian Bongaya. Nah, ini mungkin kalian ada yang dari suku Bugis, mungkin kalian bisa nanya tuh kepada nenek kalian atau orang tua kalian ya kan. Itu biasanya kenapa kok ada sesuatu yang berbeda gitu antara Bone dengan yang lain ya, asal usulnya itu dari sini nih. Nah, ini seru nih ceritanya nih ya kan, kenapa kok Bone diasumsikan begini. Nah, ini dari sini kalian bisa bertanya kepada orang tua kalian. Nah, dari mana asal usulnya, siapa yang memunculkan permasalahan perselisihan? Sebenarnya bukan dari pribumi ya, tapi dari penjajah saat itu. Dia membuat politik adu domba. Oke. Nah, faktor penyebab kebangkrutan VOC. Nah, ini baru kelihatan nih bobroknya VOC ya. Kita lihat korupsi yang merajalela di kalangan pegawai VOC. Ternyata mereka suka korupsi juga ya. Oh iya, jadi kita itu diwarisi korupsi dari zaman penjajahan, jangan-jangan ya. Betul. Kemudian banyak pegawai VOC yang tidak cakap bekerja. Tidak benar kerjanya ini ya kan, tidak cakep kan. VOC banyak menanggung hutang akibat peperangan. VOC hutang kemana ya? Ya, banyak prajurit VOC yang meninggal. Wah, ini karena perang nih ya kan. Luas wilayah tidak sebanding dengan jumlah pegawai VOC yang sedikit. Ya iyalah, Indonesia kan luas banget ya kan. Tidak jalannya verpligte leveransiën atau penyerahan wajib dan Vrijheidsstelsel, aturan ringan. Oke. Pemerintah kolonial Belanda. A. Gubernur Jenderal Daendels. Wah, ini ada sejarah menarik nih ya. Nanti kalian bisa tahu siapa Jenderal Daendels ini. 1808 sampai 1811. Tugasnya apa sih? Mempertahankan Pulau Jawa dari ancaman Inggris, memberantas korupsi, penyelewengan, menjadikan Batavia sebagai pusat pemerintahan,
merombak sistem pemerintahan feodal diganti dengan sistem pemerintahan barat modern. Terakhir, menjadikan para penguasa daerah sebagai pegawai pemerintahan atau pemerintah kolonial. Ya. Nah, jadi kalian wajib tahu ya, kenapa Pulau Jawa itu dijadikan sentralnya Indonesia. Ini nanti akan terungkap nih ya. Nanti sampai sejarah selanjutnya yang akan kita bahas nanti. Jawa itu punya sebuah keistimewaan kalau dia dari sejarahnya. Nah, ini awalnya dari sini nih. Ya. Sampai nanti kita pembahasan penjajahan Jepang. Jepang itu dia sudah pertama kali dia ke Indonesia itu malahan yang duluan dia ini kan malah di daerah Kalimantan ya, di Tarakan, Balikpapan, kemudian di Sulawesi. Tetapi setelah dia kuasai pulau yang lain, dia mengatakan sebelum kita menguasai Pulau Jawa berarti itu belum menguasai Indonesia. Nah, awalnya dari sini nih. Oke. Baik, lanjut. Oh iya, ada satu lagi. Itu tadi di penjajahan Jepang ya. Nah, ketika nanti masuk kepada disintegrasi bangsa, nanti ada sejarah lagi yang menerangkan tentang Pulau Jawa ini. Ketika pemberontakan G30 SPKI, ya, di situ PKI atau Partai Komunis Indonesia dalam sebuah rapat-rapatnya selalu menyampaikan bahwa jika ingin menguasai Indonesia, maka cukup menguasai Pulau Jawa saja, maka sudah otomatis sudah menguasai Indonesia. Nah, ini sekali lagi Bapak sampaikan bahwa ini asal usulnya nih dari sini nih. Ya kan? Biar kita tahu sejarah. Ya kan? Apalagi sekarang coba pusat pemerintahan, pusat politik dan sebagainya di mana? Pulau Jawa. Kan begitu. Ini terlepas dari hal-hal yang bersifat kesukuan loh ya. Ini kita berbicara masalah sejarah asal usulnya seperti apa. Oke, lanjut saja. Langkah-langkah yang ditempuh Dendles untuk mempertahankan Pulau Jawa. Tuh, menambah jumlah prajurit, membangun kapal-kapal perang baru, membangun jalan raya pos dari Anyer sampai Panarukan. Wah, ini ada petanya. Kalian sudah pernah ke Pulau Jawa belum? Kalau belum ya jalan-jalan ke sana biar tahu kan. Lihat peta biar nggak kesasar. Oke. Kemudian ada Gubernur Jenderal Thomas Stamford Raffles. Raffles berkuasa 1811 sampai 1816. Jasa-jasanya diantaranya penemu bunga raksasa Rafflesia arnoldi. Nah, di sini ternyata kita baru tahu, ya kan? Ternyata bunga Rafflesia arnoldi, ya kan? Atau yang sering kita sebut bunga bangkai, ya kan? Bunga bangkai. Nah, jadi dikasih nama bunga Rafflesia. Ternyata penemunya dari sini nih. Dari siapa? Jenderal Thomas Stamford Raffles. Ya. Nah, ini kata-kata Rafflesnya ini jadi dia menemukan bunga raksasa gitu ya, bunga bangkai itu kemudian dikasih nama Rafflesia arnoldi. Nah, perintis berdirinya Kebun Raya Bogor. Ternyata mulai dari zaman penjajahan Belanda sudah ada ya Kebun Raya Bogor. Oke, luar biasa. Kemudian penggagas land rent atau sistem pajak tanah, tapi gagal dilaksanakan karena masyarakat Indonesia belum mengenal sistem ekonomi uang. Kemudian tidak adanya dukungan dari bupati. Wah, ya kan? Nah, ini akhirnya kita diwariskan nih sistem pajak nih, ya kan? Jadi semuanya ditarikin pajak gitu kan. Jadi kendaraan, mobil, motor, tanah, rumah juga ada pajak-pajaknya semua. Ini tiap tahun tuh kita bayar pajak juga ini. Ini warisan Belanda juga jangan-jangan ya.
Padahal kita tinggal di rumah sendiri gitu, di negara sendiri kan. Aduh, ya itulah. Lanjut ya. Oke. Wih, ini tanam paksa ya. Nah, oke, kita berbicara tentang tanam paksa. Tanam paksa atau bahasa ininya apa? Kultur stelsel. Ya. Kewajiban menanam jenis-jenis tanaman tertentu yang laku di pasaran internasional. Kemudian hasilnya diserahkan kepada pemerintah Belanda. Tanam paksa dianjurkan oleh Gubernur Jenderal Van der Bos. Ini kayak ada merek kan ya, merek Bor. Yang jangan dari sini asal katanya, merek Bos gitu kan. Ya mungkin ya kan, Jenderal Van der Bos. Mungkin ya bercanda aja ya. Lanjut. Dengan tujuan untuk menutupi hutang-hutang Belanda yang sangat defisit. Nah, dalam pelaksanaannya tanam paksa ternyata jauh menyimpang dari ketentuan yang sangat merugikan rakyat Indonesia. Jelas ya. Lanjut. Akibat tanam paksa, positifnya memperoleh keuntungan besar. Jelas ya, tanam paksa. Nah, kemudian negatifnya mendapat ancaman dari anggota dewan. Nah, ini bukan anggota dewan DPRD ya, ini anggota dewannya Belanda ini ya. Bagi Indonesia positif, rakyat Indonesia menjadi tahu tentang cara bertani yang baik dan benar, mengetahui jenis-jenis tanaman yang laku di pasaran internasional. Ya, negatifnya banyak rakyat Indonesia menderita kelaparan, meninggal dunia. Ya, sama penjajahan. Ya begitulah, luar biasa. Jadi kalian harus bersyukur nih, hidup di zaman modern sekarang ini. Udah penjajahan sudah ndak ada. Ya ada juga sih penjajahan, cuman gaya baru. Ya. Nah, paling tidak ini penjajahan zaman dulu tuh orang pakai baju dari karung goni gitu ya. Itu makan tuh ya seadanya, kadang harus curi-curi begitu ya. Itulah zaman penjajahan, padahal tinggal di negeri sendiri. Lanjut. Tokoh-tokoh penentang tanam paksa. Wah, ternyata penentangnya dari negara mereka juga. Ada Baron van Hove, Douwe Dekker dalam bukunya Max Havelaar. Kemudian Fransen van der Putte atau Zucker Contraction. Bisa juga kita bahasa Belanda ya. Ya, lanjut. Perlawanan rakyat Indonesia melawan kolonial. Baik, kita lanjutkan. Ya. Oke. Perlawanan rakyat Indonesia melawan kolonial Belanda, perlawanan Saparua 1817. Nah, itu latar belakangnya ya, kemudian tokoh perlawanannya. Oke. Sudah dibaca? Ya, itu ada Patimura. Ya. Ada pahlawan kita Patimura yang gagah berani. Bahkan diabadikan dalam sebuah mata uang, ya kan? Masih ingat? Harus ingat ya. Lanjut. Kemudian perang Padri 1821 sampai 1837. Itu latar belakangnya. Sudah dibaca? Oke, dibaca dulu sebentar. Ya. Lanjut, tokoh perlawanan siapa? Muhammad Syahab, atau yang kita kenal dengan sebutan Imam Bonjol. Tuanku nan cerdik, tuanku tambusai, tuanku nan alahan. Oke, selanjutnya perang Aceh. Latar belakangnya itu tadi ya. Terusan Suez menjadikan Aceh semakin strategis dalam perdagangan internasional. Adanya Traktat Sumatera, di mana Belanda boleh memperluas wilayah jajahannya ke Aceh. Maka Aceh mempersiapkan diri untuk berperang.
Kemudian tokoh perlawanan Panglima Polim, Tuku Cik Ditiro, Cut Nyadin, Tuku Ibrahim, Tuku Umar. Luar biasa ini ya, tokoh-tokohnya banyak sekali yang dari Aceh. Baik, untuk pelajaran kita kali ini kita cukupkan sampai sini dulu ya, sampai perang Aceh ya. Nanti pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang dampak-dampaknya ya, lebih mendalam. Oke, untuk tugasnya lihat baik-baik tugasnya di halaman yang kita kerjakan yang esainya ya, itu ya. Ada berapa itu? 5 nomor ya, 5 nomor di buku kalian halaman, karena itu dari buku juga ya. Halaman berapa ya? Kita cari. Ya, halaman 98. Ya, itu halaman 98 ya. Oke, halaman 98. Ini PR-nya, tugasnya ya. Saya kasih tulisan dulu ya. Tugas. Oke. Cukup? Ya. Sekian, mari kita akhiri dengan mengucapkan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sekian dari saya. Kita cukupkan pelajaran sejarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.